Hal berikut yang perlu juga kita pahami adalah tentang kepribadian daripada setan itu sendiri. Yang pertama, ciri-ciri kepribadian setan. Satu, setan memiliki kecerdasan loh Bapak Ibu. Hal ini sangat begitu nyata kita lihat. Waktu dia mengubah firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan sebelumnya kepada Adam dan Hawa. Supaya mereka jangan memakan buah terlarang itu. Tapi apa yang setan lakukan? Dia memutarbalikkan dengan mengatakan, sebenarnya kenapa kalian dilarang oleh Tuhan untuk tidak boleh memakan buah pohon ini? Karena Tuhan tidak mau kalian itu sama seperti dia. Coba. Sangat terlihat kecerdasan iblis di situ. Karena dia memahami lebih dulu apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa. Lalu dia putar balikkan. Hal itu ditegaskan dalam 2 Korintus 11 ayat 13. Maka tidak aneh kalau dalam kehidupan manusia di zaman sekarang pun juga setan bisa memberikan kecerdasan. Kecerdasan bagi seseorang untuk menipu. Kecerdasan untuk mengajari manusia yang belum bertobat bagaimana caranya untuk berbohong. Bagaimana caranya untuk korupsi. Itu juga bisa iblis lakukan di dalam diri orang per orang. Hati-hati kita Bapak Ibu. Sementara saya jadi singgung. Saya jadi ingat begini. Setiap ada barang yang orisinil, selalu ada KW-nya. Gitu kan Bapak Ibu ya. Setiap ada barang yang asli, barang apapun itu pasti selalu ada KW-nya. Nah, pembuatan barang yang KW tadi adalah produk pemikiran atau kecerdasan dari iblis sebenarnya. Itu contohnya Bapak Ibu yang secara umum bisa kita lihat. Yang kedua, setan juga memiliki emosi. Ini bicara masalah perasaan. Jadi Bapak Ibu jangan lupa, setan juga bisa baperan, bawa-bawa perasaan. Contoh dalam Wahyu pasal 12 ayat 17. Banyak disinggung tentang betapa iblis itu juga sensitif, mudah tersinggung, mudah marah, emosi. Itu saya katakan di awal tadi. Ya, waktu saya melakukan pelayanan pelepasan, atau mungkin Bapak Ibu pernah alami ya, kita diserang balik. Kita diserang balik. Kenapa iblis itu menyerang balik? Karena dia merasa udah terganggu emosinya atau perasaan. Hati-hati. Setan yang memiliki emosi ini bisa juga dia tularkan ini dalam diri orang yang belum sungguh-sungguh bertobat. Termasuk kita yang sudah terima Yesus tapi tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan apa? Menciptakan kepahitan. Mempertahankan, menyimpan kepahitan dalam diri kita. Untuk sukar dan sulit memaafkan dan mengampuni orang lain. Hati-hati itu. Kalau kita masih menyimpan kepahitan, menyimpan dendam, kusumat, kemarahan yang unlimited, dan bahkan masih ada upaya untuk balas dendam, sebenarnya emosi kita sedang disusupi oleh yang namanya setan. Gampang tersinggung. Itu ekspresi dari emosi yang berasal dari si iblis, Bapak. Sukanya marah-marah. Juga itu ekspresi dari emosi dari setan sebenarnya. Hati-hati.
Dan ini tidak hanya terjadi bagi orang yang bagi orang yang belum bertobat, Bapak. Bagi kita yang sudah bertobat bisa. Kalau tidak hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Banyak contoh konkret kok yang bisa kita lihat dalam kehidupan ini, Bapak. Seorang anak, ya, ini baru beberapa hari yang lalu diingatkan orang tuanya supaya dia jangan memukul adiknya. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Bapaknya dianiaya tuh. Bahkan ada yang sampai membunuh orang tuanya. Ini adalah ekspresi emosi iblis yang ditransfer kepada orang yang tidak selalu hidup di dalam Tuhan. Hati-hati kita. Bisa juga emosi kita dirasuki oleh iblis. Akhirnya diperalat kita untuk melampiaskan apa yang iblis mau, iblis suka. Setan juga memiliki keinginan loh Bapak Ibu. Contohnya waktu dia menguasai Petrus. Maka apa yang terjadi? Petrus menyangkali Tuhan Yesus sampai 3 kali kan. Jadi artinya apa? Setan itu kaget. Menguasai, memperalat, bahkan menjajah serta memperbudak setiap orang. Hati-hati kita. Kita juga masih bisa berpotensi. Ya, ingin dimiliki, ingin dikuasai oleh iblis. Hati-hati Bapak. Contoh, waktu ekonomi kita sedang drop, sedang turun. Di sana juga iblis bisa menawarkan keinginan lain dengan cara kutukin aja lah Tuhan. Lihat, nggak ada gunanya kamu rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin ibadah. Apalagi masuk sekolah Alkitab. Ekonomi makin terpuruk kok. Nah, gitu. Kesehatanmu makin menurun. Hati-hati kita Bapak Ibu. Iblis bisa melakukan serangan-serangan seperti itu. Karena dia ingin menguasai, ingin memiliki kita. Iblis juga atau setan memiliki kemauan untuk menguasai manusia. Contohnya apa? Suburnya, masifnya, banyaknya pengajaran-pengajaran sesat di masa kini. Dalam 2 Timotius 2 ayat 26. Motivasi dan tujuan dan total daripada pengajaran-pengajaran sesat itu adalah untuk menguasai setiap orang, memutarbalikkan apa yang benar menjadi salah, apa yang salah dibuat menjadi benar. Dan itu adalah salah satu bentuk target atau keinginan daripada iblis atau kemauan daripada iblis ingin menyesatkan sebanyak mungkin orang. Maka untuk itulah kenapa media sosial juga dipakai oleh iblis menyiarkan, mengabarkan ajaran-ajaran sesat. Dan orang-orang yang belum bertobat dipakai menjadi kaki tangannya untuk memutarbalikkan kebenaran dan akan membuat hal yang salah menjadi benar, alias hoax. Dan sekarang lewat media sosial Bapak Ibu orang bisa Mau kuliah. melihat, mendengarkan, menikmati ajaran-ajaran sesat itu Bapak Ibu. Jadi hati-hati juga kita untuk hal ini. Maka itulah sebenarnya salah satu alasannya kenapa kita penting belajar Alkitab secara mendalam. Karena sudah semakin terbuka sekarang informasi itu Bapak Ibu. Jemaat kita sekarang mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan pengajaran Tuhan, firman Tuhan tidak lagi hanya dari kita loh Bapak Ibu. Tapi mereka bisa cari dari mana-mana. Apakah dari pengajar sesat atau pengajar yang benar. Mereka bisa, karena sudah sangat terbuka. Mereka bisa lihat itu di berbagai di platform media sosial. Maka hati-hati juga kita Bapak Ibu. Tidak semua yang kita baca di internet itu, YouTube atau TikTok itu kebenaran.
Tidak semua. Kita katakan, ujilah segala sesuatu. Artinya apa? Check and recheck. Kembali kepada Alkitab. Nah, hati-hati kita tentang keberbedaan setan ini. Karena sekali lagi, tanpa kita lihat, keberbedaan setan ini juga bisa merasuki banyak diri orang, manusia. Bahkan, manusia itu sendiri mempraktikkan kepribadian daripada setan ini di dalam tindakan dan perbuatannya setiap hari, Bapak. Hati-hati gitu. Kita akan lihat lebih jauh lagi tentang nama atau sebutan-sebutan lain daripada setan atau iblis itu, dan sekaligus supaya kita bisa tahu caranya menghadapinya dan mengapa untuk apa nama-nama ini dialamatkan kepada iblis.